Di video kali ini kita masuk di bab pertama, yaitu pengenalan virtual mesin. Di pengenalan virtual mesin ini, kita akan belajar apa itu virtual mesin, arsitektur yang digunakan dalam virtual mesin. Kita juga akan mencoba download dan install VirtualBox maupun download VMware dan install VMware. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa virtual mesin. Jadi ini sudah saya siapkan dua buah gambar, di mana gambar ini ialah arsitektur. Jadi gambar yang ada di sebelah kiri ini ialah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Di bagian paling bawah adalah namanya hardware, seperti storage, komputer, memori, network, dan lainnya. Nah, di atas hardware ini terinstall OS atau operating system, kemudian ada application. Nah, sekarang bagaimana dengan arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin? Nah, jika teman-teman melihat gambar di sebelah kanan di bagian paling bawah ini, hampir sama dengan arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin, di mana terdapat hardware juga seperti storage, memori, komputer, network, dan lain-lainnya. Kemudian terinstall yang namanya operating system. Nah, tapi bedanya di atas OS itu terdapat yang namanya hypervisor. Jika teman-teman masih bingung apa itu hypervisor, hypervisor adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Jadi, misalkan teman-teman sudah menginstal hypervisor itu, teman-teman bisa membuat yang namanya virtual mesin. Nah, teman-teman juga bisa membuat banyak virtual mesin, tetapi tergantung dari storage laptop teman-teman. Misalkan storage teman-teman itu sekitar 512 GB. Nah, itu kan besar sekali ya. Jadi, teman-teman mungkin bisa lebih banyak membuat yang namanya virtual mesin. Di virtual mesin, jika teman-teman melihat di sini juga ada yang namanya hardware, yaitu storage, komputer, memori, network, dan lainnya. Tapi bedanya hardware ini ialah virtual. Jadi virtual mesin ini ibaratkan komputer virtual kita. Jadi pada komputer kita itu terinstall yang namanya store. Nah, kita bisa membuat virtual mesin atau komputer virtual di mana hampir sama seperti komputer kita. Terdapat hardware juga, kemudian ada OS, kemudian kita bisa install aplikasi juga, dan lain-lain. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu arsitektur yang digunakan pada virtual mesin. Langsung saja masuk ke pembahasannya, di mana di sini sudah ada dua gambar. Yang pertama adalah bare metal arsitektur tipe 1 hypervisor, dan yang kedua adalah hosted arsitektur tipe 2 hypervisor. Jadi apa sih perbedaannya? Jika bare metal arsitektur itu setelah hardware kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Nah, pada bare metal arsitektur itu, hypervisor yang sering digunakan biasanya adalah Proxmox dan VMware ESXi. Tapi bedanya jika VMware ini berbayar. Kalau Proxmox itu open source dan juga gratis. Nah, kemudian kita masuk ke tipe 2 hypervisor, yaitu hosted arsitektur. Jika kita lihat pada hardware itu terinstall dulu yang namanya host OS. Jadi sebelum hypervisor pada hosted arsitektur itu kita harus menginstal yang namanya host OS. Di mana di atas host OS kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Sedangkan host arsitektur itu biasanya ada VMware juga. Cuma ini VMware Workstation. Dan juga ada VirtualBox. Sama seperti sebelumnya, jika VirtualBox itu gratis, VMware Workstation itu berbayar. Jadi setelah teman-teman install yang namanya hypervisor itu, teman-teman bisa langsung membuat yang namanya virtual mesin, dan teman-teman juga bisa membuat banyak virtual mesin. Pada hosted arsitektur, ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri. Jadi digunakan ketika kita ingin belajar ataupun ingin mencoba virtual mesin. Nah, itu biasanya menggunakan host arsitektur. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu download dan install VirtualBox.
Jika teman-teman sudah mempunyai VirtualBox, teman-teman tinggal install saja pada file manager ya teman-teman. Ini saya sudah mempunyai VirtualBox. Sekarang saya akan praktekkan buat teman-teman yang belum mempunyai VirtualBox. Kita buka Google Chrome, lalu kita ketikkan download VirtualBox. Teman bisa pilih yang paling atas, lalu kita pilih yang Windows host, karena host OS saya Windows. Jika host OS teman-teman yang lainnya, maka sesuaikan saja dengan host OS kalian. Nah, jika kita mengklik ini, nanti hasil downloadannya akan berada di sini. Selanjutnya, jika sudah selesai, akan tersimpan di file teman-teman. Lalu teman-teman bisa langsung menginstal VirtualBox tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pembahasannya terakhir, yaitu download VMware dan install VMware. Sama seperti download VirtualBox, jika teman-teman sudah mempunyai filenya, tinggal install saja VMware tersebut pada file manager. Ini, saya sudah mempunyainya. Dan sekarang saya akan praktekkan downloadnya. Kita masuk ke Google Chrome dan ketikkan download VMware. Teman-teman bisa memilih yang ini paling atas. Kita scroll sedikit ke bawah. Lalu ini, jika teman-teman menggunakan host OS Windows, teman-teman pilih yang ini. Jika yang Linux, bisa pilih yang ini. Jika teman-teman sudah mengkliknya, notifikasi downloadnya akan muncul di sini. Lalu teman-teman bisa langsung menginstalnya di file manager.